Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang regenerasi dan stem cell. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Tri Nuryani, yang kedua Sabrina Nur Pratiwi, yang ketiga Nevi Cahya Ramawati, dan yang keempat Fathur Rahman. Poin-poin materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama mekanisme regenerasi, yang kedua fungsi regenerasi, faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi anggota tubuh, regenerasi invertebrata, regenerasi vertebrata, dan stem cell. Masuk ke pembahasan yang pertama tentang mekanisme regenerasi. Regenerasi adalah kemampuan untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang, atau mati. Semua organisme hidup memiliki kemampuan untuk beregenerasi sebagai bagian proses alami untuk mempertahankan jaringan dan organnya. Namun, sistem regenerasi pada setiap makhluk hidup tidak sama dan bergantung pada spesiesnya. Masuknya sel baru ke dalam populasi jaringan ditentukan oleh kecepatan proliferasinya. Namun, sel dapat meninggalkan populasinya karena kematian sel atau berdiferensiasi menjadi sel lain. Proliferasi sel normal disebut siklus sel yang terdiri dari 5 tahap, yaitu G1, S, G2, M, dan GO. Masuk dan berkembangnya sel melalui siklus sel dikendalikan oleh kadar dan aktivitas suatu protein yang disebut siklin. Pada tahap G1, sel melakukan replikasi DNA. Untuk melakukan tahap G1, siklin berkaitan pada enzim siklin dependent kinase atau CDK. Siklin G1 akan terdegradasi. Pada tahap S, sel melakukan sintesis protein. Siklin G1 akan terdegradasi akan berkaitan dengan CDK. Pada tahap G2, sel mempersiapkan diri untuk memasuki tahap mitosis. Di tahap G2, siklin akan kembali terdegradasi dan digantikan oleh siklin yang baru dan kembali berkaitan dengan CDK. Pada tahap M, sel melakukan pembelahan. Sel tubuh mengalami pembelahan melalui pembelahan mitosis, sedangkan sel kelamin mengalami pembelahan meiosis. Pada tahap GO, hanya sel stabil saja yang dapat melalui fase ini. Di tahap GO, sel hanya beristirahat sembari menunggu datangnya rangsangan. Pembentukan generasi proses-proses morfogenetik pada tahap lanjut dari siklus ontogenik adalah dengan cara destruksi sebagian sistem yang telah berkembang sebagai hasil perkembangan sebelumnya. Adanya regenerasi pada organisme dewasa menunjukkan bahwa medan morfogenesis tetap terdapat setelah periode embrio. Menurut Broder, terdapat 2 mekanisme primer untuk regenerasi. Pertama, regenerasi morfolaksis, yakni suatu proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa untuk memulihkan kembali bagian tubuh yang hilang. Yang kedua, epimorfosis, yaitu rekonstruksi bagian-bagian yang hilang melalui proliferasi dan diferensiasi jaringan dari permukaan luka.
Dari kedua mekanisme primer regenerasi, terdapat perbedaan yang terletak pada jaringan yang mengalami regenerasi. Pada regenerasi morfolasis melibatkan jaringan lama, sedangkan pada regenerasi epimorfis menggunakan jaringan baru yang belum berdiferensiasi. Selanjutnya, poin kedua yaitu fungsi regenerasi. Fungsi dari regenerasi secara umum adalah untuk memperbaiki jaringan atau organ saat mengalami luka. Tidak semua organisme memiliki kemampuan regenerasi pada organ atau jaringannya. Pada manusia, daya regenerasinya sangat terbatas. Regenerasi yang terjadi pada manusia hanya mampu memperbaiki sebagian kecil saja dari jaringan yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, poin ketiga yakni ada faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi. Yang pertama ada temperatur. Peningkatan temperatur hingga titik tertentu akan meningkatkan regenerasi. Yang kedua, makanan. Makanan yang cukup dapat membantu mempercepat proses regenerasi. Dan yang ketiga ada sistem saraf. Sel-sel yang membentuk regenerasi baru berasal dari sel-sel sekitar yang mengalami luka. Pembahasan selanjutnya yang keempat yakni regenerasi anggota tubuh. Proses regenerasi anggota tubuh yakni sebagai berikut. Yang pertama, luka akan tertutup oleh darah yang mengalir lalu membeku dan membentuk scab yang bersifat sebagai pelindung. Yang kedua, sel epitel bergerak secara amoeboid menyebar di bawah permukaan luka di bawah scab. Yang ketiga, diferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka sehingga menjadi bersifat mudah kembali dan pluripoten untuk membentuk berbagai jenis jaringan baru. Yang keempat, pembentukan kuncup regenerasi atau blastema pada permukaan bekas luka. Yang kelima, proliferasi sel-sel berdiferensiasi secara mitosis yang terjadi secara serentak dengan proses dediferensiasi. Yang keenam atau yang terakhir yakni rediferensiasi sel-sel dediferensiasi serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai regenerasi invertebrata. Hewan invertebrata yang pertama yaitu hidra atau Coelenterata. Dapat dipotong-potong hingga kecil sekali dan dapat menjadi individu baru yang sempurna karena hidra memiliki sel induk yang menyebar merata di seluruh tubuhnya. Dan hanya terdapat satu jenis sel induk yang dapat melakukan segala pekerjaan dan fungsi. Hewan yang kedua yaitu Planaria atau Platyhelminthes merupakan hewan paling tinggi daya regenerasinya. Bila cacing tersebut mengalami luka, bagian tubuh maupun yang mengalami kerusakan akan diganti dengan yang baru. Setiap potongan dapat tumbuh kembali atau regenerasi menjadi individu-individu baru yang lengkap serta bagian-bagiannya seperti induknya. Yang ketiga, Echinodermata. Tiap cincangan kecil dari bintang laut dapat tumbuh kembali menjadi individu baru. Teripang atau Holoturoidea dapat melepaskan organ dalamnya seperti alat pernapasan dan saluran pencernaannya yang keluar melalui anus untuk diganti dengan yang baru. Hewan yang keempat yaitu Annelida memiliki daya regenerasi terbatas. Apabila tubuhnya dipotong, maka setiap potongan tubuhnya akan tumbuh lagi menjadi individu baru yang sempurna, namun segmennya tidak selengkap semula dan alat genitalianya tidak ikut beregenerasi. Yang kelima, moluska memiliki daya regenerasi yang kecil. Dan yang keenam yaitu arthropoda. Krustasea termasuk ke dalam hewan yang memiliki daya regenerasi tinggi, baik tingkat larva maupun dewasa. Namun pada insekta daya regenerasinya tinggi hanya pada waktu larva saja. Regenerasi pada laba dan kepiting terjadi dengan melepaskan sendiri ruas-ruas kakinya atau yang disebut dengan autotomi. Selanjutnya, regenerasi vertebrata. Hewan yang pertama yaitu Aves. Daya regenerasinya hanya terjadi pada bagian paruh. Yang kedua, amfibia. Proses regenerasinya yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama,
darah mengalir menutupi permukaan luka, membeku dan membentuk scab. Yang kedua, epitel kulit menyebar di permukaan luka di bawah scab. Yang ketiga, dediferensiasi sel jaringan sekitar luka sehingga jaringan tersebut bersifat mudah kembali dan pluripoten. Yang keempat, pembentukan blastema. Yang kelima, proliferasi sel-sel dediferensiasi secara mitosis. Dan yang terakhir, rediferensiasi sel-sel diferensiasi serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema. Hewan yang ketiga yaitu reptil. Regenerasi reptil diketahui bahwa ekor yang terbentuk setelah autotomi. Autotomi adalah proses adaptasi yang khusus membantu hewan melepaskan diri dari serangan musuh. Yang keempat yaitu Pisces. Regenerasinya terbatas hanya pada sirip dan regenerasinya digolongkan sebagai regenerasi epimorfik yang ditandai dengan pembentukan epidermis penutup luka, pembentuk blastema pluripoten, diferensiasi blastema, sintesis dan deposisi matriks ekstraseluler, dan pertumbuhan serta restorasi morfologi. Dan yang hewan yang terakhir yaitu mamalia, yang di dalamnya termasuk manusia, daya regenerasinya kecil dan hanya terbatas pada taraf histologisnya, tidak sampai anatomisnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fatkur, silakan. Baik, saya lanjutkan untuk poin ke-7. Ini ada stem cell. Stem cell adalah sel yang tidak atau belum terspesialisasi dan mempunyai potensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel yang spesifik yang membentuk berbagai jaringan tubuh. Sel stem memiliki dua ciri khas, yakni kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain dan kemampuan memperbarui atau meregenerasi dirinya sendiri. Berdasarkan kemampuan stem cell untuk berdiferensiasi dibedakan menjadi 4, yakni yang pertama, totipoten, sel punca yang mampu berdiferensi menjadi berbagai jenis sel, baik sel intraembrionik maupun sel ekstraembrionik. Kedua, yaitu pluripoten, sel punca yang mampu berdiferensiasi menjadi berbagai sel intraembrionik saja. Dan yang ketiga, multipoten, yaitu sel punca mampu berdiferensiasi menjadi berbagai sel pada satu lapis embrionik. Dan yang terakhir itu ada unipoten, sel yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel tertentu dan memiliki sifat dapat meregenerasi diri. Selanjutnya, berdasarkan sumber didapatkan sel punca dibagi menjadi 4. Yang pertama, sel punca embrio, yaitu sel induk yang diperoleh dari massa sel dalam blastosit, memiliki sifat pluripoten yang dapat berkembang menjadi sel yang berasal dari 3 lapis germinal. Kedua, yaitu sel punca dewasa, memiliki sifat plastis, dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sel punca hematopoietik dan mesenkimal. Untuk sel punca hematopoietik adalah sel punca membentuk darah yang mampu membentuk sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah yang sehat dan berasal dari sumsum tulang, darah tepi, dan darah tali pusat. Sel punca mesenkimal adalah sel punca multipotensi yang dapat berdiferensiasi menjadi sel tulang, otot, ligamen, tendon, dan lemak. Untuk yang ketiga yaitu sel punca fetal, adalah sel punca yang ditemukan pada organ-organ virus bersifat pluripotent yang dapat berkembang menjadi 3 lapis germinal. Dan yang keempat yaitu sel punca pluripotent yang diinduksi, merupakan sel punca pluripotent yang diperoleh dari sel yang sudah matur yang diprogram ulang sehingga bersifat seperti sel punca embrionik. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari materi-materi yang ada di presentasi yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.